Istri kita dapat rahmat dari Allah. Rumah yang ditempatinya dapat rahmat. Dapat. Karena rumah yang berrahmat kita bisa bahagia. Bahagia. Intinya di kita ridho nggak sama istri. Istri kalau cemberut aja, colek kan? Lagi head ya. Shoppingnya gitu, shopping saya beres. Shopping beres pak. Kita aja stres. Kayaknya kalau shopping itu tangannya dipegang aja sih. Pegang. Bukan romantis. Saya pernah ditanya oleh seorang imam masjid, Ustaz, apa yang antum harapkan untuk anak antum? Saya berdua tuh, saya sama teman saya. Teman saya bilang, saya berharap anak saya bisa berbakti sama orang tua. Lalu saya ditanya, kalau bagus, saya pengen anak saya bahagia di dunia akhirat. Apa kata beliau? Ini kuncinya. Kalau kita berharap ke anak kita, berharap nih ke anak kita, lalu tidak terpenuhi, kecewa. Kecewa. Ya kan? Kalau kita kecewa, anak kita durhaka. Durhaka. Kalau anak durhaka, dia bisa bahagia nggak? Tidak. Kalau anak tidak bahagia, kita bisa bahagia? Tidak. Dia cerita, saya Pak pernah telepon ke anak saya, nak, tolong anterin ibu ke rumah sakit, periksa dokter, anterin. Si anak di sana jawabnya begini, Pak, bapak naik taksi aja, nanti aku yang bayarin. Sakit hati nggak? Hati. Hah? Sakit hati nggak? Sakit hati. Sakit hati kalau kita berharap kepada anak kita. Padahal anak kita bisa begitu karena kita kan kiranya sekolahnya tinggi, dapat kerjaan yang bagus, posisinya bagus, orang penting, gitu. Akhirnya waktunya nggak ada, betul? Jangan salahkan orang lain. Maka di situ Pak, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makanya Pak, raja itu serba disalahkan. Makanya wanita selalu benar. Ya kan? Wanita selalu benar ini. Jadi kalau apapun dia udah minta maaf. Gak usah minta izin. Maaf, jadi nggak apa-apa. Konsentrasi ke yang lain. Yang berikutnya Pak, tempat tinggal yang luas. Nah, tempat tinggal yang luas. Kalau rumah kita sempit, bahagia nggak? Oh, masih bisa bahagia. Tapi coba bayangkan, pemilik kontrakan datang ke rumah kita, Pak, Bapak sudah 3 bulan tidak bayar kontrakan. Kalau besok Bapak tidak bayar, Bapak pindah dari rumah ini. Bisa bahagia nggak? Hah? Bisa bahagia nggak? Tidak. Oh, ketemu ternyata ada materi dengan bahagia, finansial dengan kebahagiaan. Oke, jadi kebahagiaan itu ada minimal. Jadi kalau ibaratkan ini, ya kan, dia ada batas minimal. Ini nol nih. Saya gambar begini terus ya. Paham nggak? Saya kan matikan semua. Ya, misalkan dia ada minimalnya, makanya ada UMR lah, ya kan? UMR, misalkan UMR di sini berapa? Hah? 1,7, 2,7. Wah ya, berarti 5 juta lah. Ya. Maka penghasilan di bawah 5 juta ini mendekati kepada ketidakbahagiaan. Untuk cicilan motor nggak bisa, bayar listrik susah, bayar air telat, listriknya mau dicabut, pumpnya mau dicabut, bisa bahagia? Minum ke teman udah gak ada yang percaya, stres kan? Stres. Sehingga dia ada batas minimal. Nah, kita harus ada di atasnya. Setuju? Setuju. Nah, di atas ini jangan di batas-batas begini, jangan di batas-batas atas doang. Kenapa kalau di batas atas doang kita nggak bisa bantu orang lain? Tapi kalau kita di atas kita bisa menarik yang di bawahnya, naik.
Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa la yahuddu itu siapa orang yang mendustakan agama? Orang yang tidak mendorong orang lain untuk memberi makan fakir miskin. Ini bukan kita ngasih fakir miskin, bukan, itu lempar. Kadang-kadang ayat ini diterjemahkan tidak memberi makan orang fakir miskin. Salah. Jadi batas paling bawah itu memberi makan fakir miskin. Itu paling bawah. Yang atasnya lagi, bagaimana yang fakir miskin ini jadi mandiri. Miskin jadi mandiri. Sudah cukup belum? Naikin lagi dari kemandirian dia. Dari mandirinya dia memberi makan fakir miskin. Ini yang dimaksud pemberdayaan. Coba Pak, kalau sebagai karyawan, Anda bisa nggak lakukan itu? Sulit, bukan nggak mungkin ya? Sulit. Tetangga kita nggak kerja, Pak, cariin saya lowongan kerja dong. Waduh Pak, susah Pak. Kita aja pada di PHK Pak, bingung kan? Tapi kalau di HMI ada 10 orang lamar, di mana? 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang. Terima. Pak, saya punya program 1 juta 1 lapangan kerja. 1 juta 1 lapangan. Jadi kalau orang mau jalin HMI, saya modalnya 1 juta. Nih, kalau dia bisa balik, gitu kan? Saya tambahin modal jadi 5 juta. Kalau nggak balik, sedekah. Nah, bisa nggak? Hah? Halo? Di situ, di HM itu, wah mantap banget. Dari orang yang nggak mampu, akhirnya jadi mampu. Pak Ari Maryadi itu Pak, tadinya guru di sebuah pabrik di kawasan Kabupaten Bekasi, dia gajinya 800.000, tinggalnya ngontrak sana ngontrak sini. Alhamdulillah sekarang punya sekolah, punya anak yatim, mobilnya Mercy. Senang. Makanya pada saat saya ditanya, Ustaz ngapain sih Ustaz? Masih ke daerah-daerah, masih presentasi. Emangnya kurang bonusnya begini? Saya bilang, Pak, mohon maaf, saya kalau nggak datang ke sini tidak mempengaruhi bonus saya, tidak mengurangi bonus saya Kak, karena bonus saya sudah dihitung dari omset perusahaan. Dan hadirnya saya ke sini tidak menambah bonus saya bilang begitu. Karena bonus saya sudah dihitung dari omset perusahaan, bukan pribadi-pribadi. Tapi apa tidak boleh saya berdakwah, memberikan inspirasi, motivasi, sehingga orang yang hadir terinspirasi dan termotivasi? Apa bedanya termotivasi sama inspirasi? Inspirasi pemikiran, motivasi keinginan. Ya? Sudah, pertanyaan lagi. Nah, seperti itu. Dan yang menarik lagi di HMI, semakin kita terus bergerak, jaringan-jaringan kita lain yang tidak hadir. Mana? Pontianak, keren. Yang ditinggal di Bekasi misalkan ada jaringan, dia nggak merasa ditinggal. Dia merasa, wah keren nih mentor saya. Makanya kita harus berprestasi. Biar mitra kita semangat. Ada perkataan B.J. Habibie, pernah ingat nggak? Motivasi menghasilkan prestasi. Prestasi menghasilkan motivasi. Kalau Anda tidak termotivasi, jangan-jangan karena Anda tidak pernah berprestasi. Jadi manajer aja susah banget. Apalagi jadi senior manager, apalagi jadi eksekutif direktur, susah banget. Nah, sebagai mentor TTD, berapapun tingkat prestasinya hargai. Walaupun jadi manajer, dia cerita sakit hati. Dia nggak minta ditraktir, nggak. Harganya, wah keren ya, barakallah, semoga lagi. Apalagi kalau dibuat apa meme. Oh yang foto yang itu ya, selamat jadi manajer. Ya apa? Tweetbon. Nah, ya yang gitu lah. Dibuat begitu Pak, di share di Facebook Pak, di tag dia, berapa banget itu.
kita tuh butuh aktualisasi diri, pengakuan, dihargai. Coba istri masak, udah capek-capek masak, suami nggak mau makan. Kalau makan sambil nggak nikmatin itu, sambil pegang HP, nggak nikmat, nggak ada respon, nggak ada ucapan terima kasih, sakit hati. Ada cuma terima kasih ya nih, itu berbunga-bunga itu. Kita tuh tipe 21, 2 hektar satu rumah. Capek bersihnya. Kita kan 21 beneran, 2 kali 1, 2 kuburan. Atau tipe 21 RSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja susah. Terus selonjoran dengan kaki orang, tapi katanya rumah kayak gini strategis Pak. Kemana-mana deket, kamar mandi deket, kalau capek-capek, kok rumah besar wah, panggil anaknya aja harus nelpon, kamu di kamar mana? Kalau rumahnya kecil kan dia itu boleh. Ya itu mengembirakan lagi. Saya pernah Pak beli pengantin baru, lalu beli kasur Pak, itu kasur. Kontrak di rumah petak ukuran 3 dikali 7. Kan gede ya? Ya kan panjang gitu. Los. Nah, begitu mau beli kasur, Pak, saya mau beli kasur. Penjualnya nanya, mau ukuran berapa? Ukuran berapa? Saya nggak tahu. Kalau kasur ada ukuran kan gitu kan? Saya nggak tahu Pak ukuran berapa. Dia nanya, emang kamarnya ukuran berapa kan gitu kan? Saya bilang kamarnya ukuran 3 kali 7. Wah ini cakep ini. Lihat aja yang tipe apa? Queen kan gitu. Nah kalau tipe Queen kan itu semua kasur. Untuk dia nggak nanya ruang tamunya ukuran berapa. Kalau dia nanya sekarang 3 kali 7. Untuk dia nggak nanya dapurnya ukuran berapa, 3 kali 7. Untuk dia nggak nanya kamar mandinya ukuran berapa, 3 kali 7. Nah, Bapak Ibu sekalian, kondisi kesulitan kita, capeknya kita dalam masa perjuangan itu akan menjadi cerita yang sangat menarik, cerita yang sangat lucu pada saat kita berada di hutan. Ada ketawa, lu sakit Pak. Iya. Kesedihan kita itu kan jadi cerita yang menarik dan lucu pada saat kita berada di hutan. Nah, itu rumah Pak. Ya, berarti butuh finansial kan? Ya kan? Butuh finansial. Punya anak 1, kamar 1 sendiri, anak 2, kamar 2, 3 sama kamar kita 4, itu kan? Nah kalau kamarnya satu-satunya kita bareng, repot Pak. Mau nyolek istri, nyolek istri, udah susah. Anak sedikit pasti susah. Yang ketiga, tetangga yang soleh Pak, tetangga yang baik. Tetangga yang baik ada hubungannya dengan finansial nggak? Ada. Saya punya tetangga waktu itu baru pindah 3 bulan, istri saya udah nggak betah. Pindah ya, kenapa? Itu punya tetangga rese banget. Kenapa? Ngomongin orang, kita mau diomongin, aduh pusing deh. Saya bilang ini ada 2 cara. Gimana Bi? Karena saya nulis FPI 10 orang pakai gamis, suruh mondar mandir depan rumahnya pulang. Tapi dia pindah tuh, dia nggak betah dia maksudnya. Nggak usah dipapain gitu aja. Atau yang kedua, Umi masak dibanyakin kuahnya, kasih deh tetangga tuh kuahnya. Bikin kolot tambahin kuahnya, kasih. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Setelah kita lakukan itu, kita pergi kemana-mana mau oleh kasih subhanallah. Sekarang kalau kita lewat sini, mana Bu, mana Pak?
Jadi sebenarnya itu dari kita sendiri. Kita bisa berubah. Orang lain itu seperti air, ngikuti bejananya, ya. Dan kita lah bejana, kita mau cangkir, kayak mau gelas, mau termos kita, ya. Oke. Yang keempat, memiliki tunggangan yang nyaman, kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Di sini yang kendaraannya masih motor siapa? 1, 2, 3, 4. Nah, Rasul itu kendaraannya kakinya berapa? Kalau onta, kuda, keledai. Pernah nggak Rasulullah naik onta? Nggak pernah. Berarti kalau naik motor itu kakinya berapa? Itu bid'ah. Jadi kalau naik motor banyak istighfar, astagfirullah. Karena nggak nyunah, bid'ah. Kendaraannya apa? Ya kan? Kendaraannya. Coba punya motor, masih pasangan mantan baru, romantis banget. Semua lewat. Begitu punya anak 1, baru ya kan? Anak 2, depan sama tengah. Anak 3, hah? Depan, anak 2, anak 4. Tambahin lah. Kasihan. Nyaman nggak? Walau sekalian kendaraan ini harus jadi mimpi. Ya kan? Ini harus katakan kendaraan yang nyaman. Oke? Pak, saya pengen beli mobil tapi nggak punya garasi. Nah, ini salah lagi berarti rumahnya harus oke ya. Hei, masih ada waktu? Wah, masih. Saya jadi ya, Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah, ini ilmu ya, ilmu. Fenomena hari ini bukanlah suatu kebetulan. 6 juta PHK massal di era pandemi. Pernah dengar ya? Ya, 6 juta. Ini belum dari yang lulusan loh. Artinya di PHK. Belum yang penganggurannya bukan dari 6 juta aja. Ini penambahan karena pandemi banyak uang. Sebenarnya ini bukan karena pandemi, Pak. Bukan. Perusahaan-perusahaan itu sudah pada pengen mem-PHK, tapi berat di pesangonnya. Begitu ada pandemi, jadi ada alasan. Ya, nggak pakai pesangon. Ya, bangkrutin. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar itu juga bukan karena pandemi, bukan. Karena sudah masuk kepada revolusi industri yang keempat. Saya akan jelaskan. Revolusi industri yang keempat. Kita sudah masuk revolusi industri yang keempat. Kalau kita tidak paham, maka kita akan tertinggal dan kita akan berada di dalam, kalau segitiga ekonomi itu kita di garis yang paling bawah. Ya, kalau segitiga ekonomi yang di atas produsen, ya kan, yang di bawah konsumen, kita hanya ada di sini saja. Tidak akan bisa kaya. Kita akan jadi rakyat jelata tok. Bukan karena kita nggak pintar ngomong, bukan karena kita nggak pintar kerja, bukan karena kita pemalas, bukan karena kita salah berada di posisinya. Bapak dan Ibu sekalian, diprediksi 5-10 tahun yang akan datang akan terjadi sekitar 700 sampai 1000 profesi yang hilang. 700 sampai 1000 profesi yang hilang. Salah satunya apa? Di sini ada tol nggak sih? Ada ya tol ya? Tol baru ya? Kalau di Jakarta kan tol, dulu kan kita masuk tol ketemu orang, kasih tiket, keluar ketemu orang bayar tiket. Ada 2 tuh, ya kan?
Di era sekarang udah nggak pakai kartu. Sekitar 15.000 karyawan jasa marga di PHK. Saya pernah ketemu salah satu ex karyawannya jadi supir Grab. Caranya gampang PHK-nya, dipindahin ke tempat-tempat jauh yang UMR-nya lebih kecil, kan nggak betah tuh, dia ngaji di pengunduran diri seperti itu. Apalagi profesinya kan gimana? Arsitek Pak. Arsitek kalau dulu kita pengen bikin rumah, kalau dong berarti nanti RAB-nya baru kasih kontraktor. Sekarang nggak perlu Pak, pakai aplikasi aja. Cari model rumahnya kayak gimana, ukuran tanahnya kayak gimana, klik nanti model rumahnya kayak gini, klik RAB-nya keluar, sudah kasih ke kontraktor. Bahkan kontraktor pun yang tadinya bikin rumah perlu berbulan-bulan, sekarang seminggu selesai. Pakai konblok, blok. Ya, pakai blok apa namanya itu? Oh iya, blok ya, begitu ya. Batu blok. Langsung tinggal pasang aja, klek kayak knockdown. Apalagi yang akan hilang? Banyak sekali Pak. Nah, sementara pandemi hanya mempercepat. Yang harusnya 5-10 tahun yang akan datang ditarik sekarang. Bahkan pakar telekomunikasi mengatakan bahwa ke depan kita akan online semuanya, serba online. Belanja online. Pandemi mempercepat itu. Yang tadinya 5-10 tahun yang datang jadi sekarang ya, mempercepat. Kenapa? Karena kita sudah masuk revolusi industri yang keempat. Saya jelaskan ya. Bapak dan Ibu sekalian pernah dengar revolusi industri? Ya kan? Revolusi industri itu adalah proses peralihan dari pertanian ke industri manufaktur. Nah, itu terjadi dari 1800 sampai 1900. Mulai peralihan dari pertanian ke manufaktur, dari desa ke kota. Banyak orang-orang yang jadi petani tadinya lalu menjadi buruh. Ya. Tahun 1900 sampai 1960 ditemukan teknologi listrik. Mulai mesin-mesinnya semakin canggih. Masuklah revolusi industri yang kedua, tapi masih butuh SDM banyak. Ya kan? Mesin tapi banyak orangnya, masih banyak padat karya. Masuk revolusi industri yang ketiga, di mana ditemukan teknologi informasi dan elektronik di 1960 sampai 2010. Di sini sudah mulai ditemukan TV, ditemukan HP, ya kan? Ditemukan macam-macam lah teknologi. Sudah mulai nih. Ini puncak-puncaknya. Masuk di revolusi industri keempat, ditemukan digital koneksi robot pintar. Dulu Pak, bikin kornet yang motong beda, yang ngulitin beda, yang nyacah beda, yang packaging beda. Hari ini sapi masuk mesin, keluar dari kornet. Hanya butuh satu orang saja untuk on off, dan itu pun bisa jarak jauh, betul? Kemana yang naiknya? Sehingga Bapak Ibu sekalian, buruh produksi itu akan berkurang drastis. Bikin Toyota itu hanya butuh waktu 15 menit. Kalau pakai manusia bisa berminggu-minggu. Lebih efektif, lebih efisien. Kalau robot nggak ada yang demo kan, manusia pakai. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, di era hari ini, di mana revolusi industri yang keempat mulai tahun 2010 sampai nggak tahu di kapan akan terjadi, di era di mana semakin banyak pengangguran karena tadinya manusia